Hai, selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat ya nak. Anak-anak ibu, pada pagi hari ini kita akan memasuki pertemuan ke-9 pelajaran matematika. Kita akan mempelajari tentang operasi hitung pecahan. Sebelum memulai pembelajaran kita nak, seperti biasa kita awali pertemuan kita dengan berdoa. Kita berdoa dalam hati, doa dimulai. Doa selesai. Nah, anak-anak ibu jangan lupa isi daftar hadirmu atau absenmu dengan memberikan tanda like dan komen pada kolom komentar, dan jangan lupa like dan subscribe video pembelajaran ibu. Nah, kita akan memulai pembelajaran kita nak. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa berpenyebut sama. Nah, nanti yang akan kita bahas di sini ada dua jenis pecahan ya nak ya. Pecahan biasa dan pecahan campuran, penjumlahan dan pengurangan, serta penjumlahan dan pengurangan berpenyebut sama dan tidak berpenyebut sama. Ya, nah yang pertama, penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa berpenyebut sama atau sejenis. Nah, jika kita ingin menjumlahkan atau mengurangkan pecahan biasa berpenyebut sama, maka kita tinggal menjumlahkan atau mengurangkan pembilang dengan pembilang dengan penyebutnya tetap atau sama ya. Jadi jika pembilangnya sama, penyebutnya sama nak, maka tidak ada masalah ya. Maka yang harus kita lakukan adalah menjumlahkan pembilang dengan pembilang. Contoh 2/5 ditambah 3/5. Coba anak-anak ibu perhatikan di sini penyebutnya sama-sama 5. Maka kita harus tinggal menjumlahkan 2 ditambah 3, yaitu pembilangnya nak ya. 2 ditambah 3/5 sama dengan 5/5. Nah, 5/5 itu artinya 5 dibagi 5 sama dengan 1. Ya, jadi bentuk yang dapat disederhanakan boleh disederhanakan ya nak ya. Jika tidak dapat, tidak usah disederhanakan. Yang kedua, ya soal yang kedua masih penjumlahan pecahan biasa sejenis ya nak ya. 3/9 ditambah 1/9 sama dengan penyebutnya, perhatikan anak-anak ibu, sama-sama 9. Maka kita tinggal menjumlahkan pembilang 3 dengan pembilang 1. Maka 3 ditambah 1/9 sama dengan 4/9 ya. 4/9 tidak dapat disederhanakan lagi nak ya. Kemudian contoh yang ketiga itu pengurangan pecahan biasa berpenyebut sama. Ya, soalnya adalah 11/7 dikurang 3/7 sama dengan. Nah ya, kurangkanlah 11 dikurang 3 karena penyebutnya sudah sama-sama 7 nak ya. 11 dikurang 3/7 sama dengan 8/7. Nah, 8/7 itu adalah pecahan biasa tidak murni. Ya, karena pembilang lebih besar dari penyebut. Maka dapat kita sederhanakan ke bentuk pecahan campuran. Bagaimana caranya sudah ibu ajari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Maka disederhanakan bentuk 8/7 menjadi 1/7. Sampai di situ paham ya nak ya? Masih gampang ya. Kita lanjutkan yang kedua, yaitu penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran berpenyebut sama. Nah, jika penyebutnya sama ya pada pecahan campuran ini anak ya, pisahkan terlebih dahulu bilangan bulatnya dengan pecahan biasanya, lalu jumlahkan bilangan bulatnya dan jumlahkan pembilangnya, dan penyebutnya tetap sama. Sebenarnya untuk menjumlahkan pecahan berpenyebut campuran berpenyebut sama ini nak bisa dengan dua cara ya. Cara yang ibu ajarkan ini adalah dengan memisahkan bilangan bulat dengan pecahannya. Cara yang kedua nanti adalah diubah dulu bentuk pecahan campuran menjadi pecahan biasa ya. Tapi yang lebih gampang itu menurut ibu ya adalah dengan memisahkan bilangan bulat dengan pecahan biasanya. Makanya ibu pilih cara ini ya. Nah, contoh 1/2/5 ditambah 2/4/5 ya. Nah, di sini kemarin kita sudah belajar tentang pecahan campuran ya nak. Di mana pecahan campuran terdiri dari bilangan bulat dan pecahan atau pecahan biasa. Mana bilangan bulatnya bu? Ini 1 dan 2 ya, kita pisahkan. Maka 1 ditambah 2 ditambah ya kita tambahkan pecahan biasanya dengan pecahan biasanya, yaitu
2/5 ditambah 4/5. Ini dia ya nak ya. Maka 1 ditambah 2 sama dengan 3 ya nak ya. Kemudian ini pembilangnya langsung dijumlahkan saja karena penyebutnya sudah sama-sama 5 ya nak ya. Maka 2 ditambah 4 sama dengan 6/5 ya. 3 tambah 6/5 sama dengan 36/5 ya nak ya. Nah, itulah dia pecahan campuran ya nak ya. Contoh yang kedua, ya biar lebih paham ibu kasih contoh yang kedua. 3 1/4 ditambah 2 2/4 ya. Nah bilangan bulatnya adalah 3 dan 2 ya, pintar ya nak ya. Nah pecahan biasanya apa nak? Ya 1/4 dengan 2/4. Maka 3 ditambah 2 ditambah 1/4 ditambah 2/4. Nah inilah dia ya nak ya. Dari sini dia tadi itu ya. Sama dengan 3 ditambah 2 sama dengan 5 ya, ya. Nah di sini 1 tambah 2 pembilangnya jumlahkan saja karena penyebutnya sama. Maka 1 ditambah 2 sama dengan 3/4. Maka 5 ditambah 3/4 sama dengan 5 3/4. Ya nak ya. Sampai di situ paham anak ibu? Oke. Contoh yang ketiga masih penjumlahan pecahan campuran. Nah ya. Nah, bagaimana soalnya, Bu? Jika salah satu pecahannya itu pecahan campuran, yang satu pecahan biasa, tidak masalah ya, Nak ya. Tidak masalah. Ya, pisahkan juga bilangan bulatnya dengan pecahan biasanya. Karena tidak ada bilangan bulat di 2/3, maka kita pisahkan 4 ditambah. Bilangan bulatnya kita pisahkan sendiri aja. Ya, Nak ya. 4 ditambah 1/3 ditambah 2/3. Nah, ini dia. Maka hasilnya 4 ditambah 1 ditambah 2 sama dengan 3/3. Maka 4 ditambah 3/3 sama dengan 4 ditambah 1 sama dengan 5. Bu, 3/3 kok sama dengan 1? Dari mana? Terus kok bisa sama dengan 5? Iya, perhatikan di sini anak ya. 4 ditambah 3/3. Nah, 3/3 itu kan sama dengan 1. Karena 3/3 artinya 3 dibagi 3. Maka ibu ubah menjadi 4 ditambah 1. Ya, jadi hasilnya sudah sama-sama bilangan bulat. Maka jumlahkan nak. 4 tambah 1 sama dengan 5. Ya nak ya. Nah ini kebetulan soalnya seperti ini ya nak ya. Kalau tidak seperti ini ya biasa aja. Kayak soal contoh nomor 2 tadi ya. 5 3/4 tadi. Paham ya nak ya. Kita lanjut untuk pengurangan pecahan campuran berpenyebut sama. Nah ya. Nah, pengurangan pecahan campuran berpenyebut sama contohnya 3 6/8 dikurang 2 4/8. Pisahkan bilangan bulat dengan pecahannya nak. 3 dikurang 2 ditambah. Nah ya nak ya. Di sini karena pengurangan maka dia harus dikurang ya nak ya. Nah ini tanda plus tetap ya. Karena dia dipisahkan bilangan bulat dengan pecahannya. Kemudian 6/8 dikurang 4/8. Ini dia nak ya. Maka 3 dikurang 2 sama dengan 1. 6 dikurang 4 sama dengan 2/8. Maka 1 tambah 2/8 sama dengan 2/8. Nah ya, sebenarnya sama dengan penjumlahan tadi anak ya. Cuman bedanya ini dikurang. Nah ya. Coba contoh yang kedua nak biar lebih paham. 2 5/9 dikurang 3/9. Nah, di sini terdiri dari pecahan campuran dengan pecahan biasa, tidak masalah ya nak ya. Tetap kita pisahkan bilangan bulatnya dengan pecahannya. Maka karena tidak ada pengurangannya, maka kita tuliskan 2 saja ya nak ya. 2 ditambah ya, karena di sini 3/9 tidak ada bilangan bulatnya ya nak ya. 5/9 dikurang 3/9. Maka 2 ditambah 5 dikurang 3 sama dengan 2/9. Ingat, kalau penyebutnya sama, maka dia penyebutnya tidak dirubah ya, tetap sama. Maka 2 ditambah 2/9 sama dengan 2/9. Nah, itulah dia penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa dan pecahan campuran yang penyebutnya sama. Nah, sekarang kita masuk penjumlahan pecahan biasa berpenyebut berbeda. Ibu selalu pisahkan biasa dengan campuran ya nak, karena caranya sudah berbeda.
Nah, cara penjumlahan pecahan biasa berpenyebut berbeda, ya ada caranya. Yang pertama, nak, tentukan KPK dari penyebut-penyebutnya. Ya, KPK tersebut dibagi penyebut-penyebutnya dan hasilnya dikalikan dengan pembilangnya. Enak ya? Kemudian, jika penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal menjumlahkan pembilang dengan pembilang, ya, dengan penyebut hasil dari KPK dari kedua bilangan. Kita sudah belajar bagaimana cara mencari KPK. Nah, di sini nanti Ibu kasih tahu juga bentuk sederhana mencari KPK ya. Tidak menggunakan pound faktor. Kalau yang kemarin Ibu ngajari dengan menggunakan pound faktor ya, nak. Nanti Ibu kasih cara dengan mencari kelipatannya saja, ya. Nah, biar kalian lebih paham dan cara mencari KPK-nya, nah ya. Kalau dengan pound faktor nanti lebih panjang. Nah, contoh ya. 1/2 ditambah 3/5. Lihat penyebutnya berbeda. 2 dan 5. Maka cari KPK-nya dulu. Nah, apa itu KPK? Kelipatan persekutuan terkecil. Cara mencarinya sebenarnya banyak ya, nak. Satu cara sederhana dengan mencari kelipatan. Kelipatan dari bilangan itu sama dengan perkalian atau penjumlahan berulang. Misalnya kalau dikatakan kelipatan 2 ya kali-kali 2 ya, nak ya, atau tambah-tambah 2. Ya, maka kelipatan dari 2 adalah 2, 4, 6, 8, 9, 10 dan seterusnya. Ingat saja perkalian 2 ya, nak ya. Kemudian kelipatan dari 5. 5, 10, 15, 20 dan seterusnya. Maka kita lihat di sini cari angka kelipatannya yang sama, yaitu 10 ya, nak ya. 10. Maka KPK dari 2 dan 5 adalah 10. Kalau kita mencarinya dengan cara pound faktor juga bisa. Ya, nak ya. Nah, Ibu tandai di situ KPK-nya yang warna merah ya, nak ya. Nah, lalu setelah itu bagaimana mengerjakannya, Bu? Kalau sudah penyebutnya sudah diketahui dari KPK-nya. Maka caranya adalah, nak, KPK hasil dari KPK dari kedua bilangan tersebut ya dibagi dengan penyebut semula, kemudian hasilnya dikalikan dengan pembilang. Maka coba lihat di sini. Per 10 harusnya ini per 10 ya, nak ya. KPK-nya tadi kan 10. 10 di sini sudah berubah KPK-nya, nak ya. Nah, 10 dibagi 2 ya 5 karena ya dikali 1 ya. 10 dibagi 2 sama dengan 5. 5 dikali 1 sama dengan 5. 5/10. Benar ya, nak ya? Nah, itu dia. Ini sini ada buat caranya, nak ya. 10 dibagi 2 dikali 1 sama dengan 5. Kemudian untuk pecahan yang kedua, 10 dibagi 5 dikali 3 sama dengan 6. Mana dia, Bu? Ini. 10 dibagi 5 sama dengan 2. 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, sekarang sudah berubah menjadi 5/10 ditambah 6/10. Nah, penyebutnya sudah sama. Maka kita dapat menjumlahkannya, enak ya. Nah, sekarang jumlahkan. 5 ditambah 6 sama dengan 11/10. Nah, karena pembilang lebih besar dari penyebut, dapat kita sederhanakan menjadi pecahan campuran menjadi 1/10. Sampai di situ paham ya, nak ya? Kemudian yang kedua, contoh yang kedua. Ya, Ibu kasih soal. Contoh yang kedua adalah 2/3 ditambah 3/4. Nah, di sini penyebutnya berbeda ya, nak ya. 3 dengan 4 ya. Sebelum kita ke bilangan-bilangan ini dari mana? Coba perhatikan penjelasan Ibu sebelum selanjutnya ya, nak ya. Nah, kita cari kelipatan. Kelipatan dari 3 dan 4. Cari KPK-nya dulu. Untuk memperoleh KPK cari dulu kelipatan dari 3 dan 4. Ya, ingat kelipatan itu kelipatan 3 tambah-tambah 3 atau perkalian 3 ya, nak ya. Sama dengan 4 juga. Nah, kalau kita cari dalam bentuk pound faktor juga nanti dapatnya 12 itu ya, nak ya. Nah, maka kelipatan 3, 3, 6, 9, 12, 15 dan seterusnya. Kemudian kelipatan dari 4 yaitu 4, 8, 12, 16, 20 dan seterusnya. Lihat yang Ibu tandai di sini adalah warna merah ya, nak ya. Maka KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari 3 dan 4 adalah 12 ya. Maka sekarang hasil dari KPK dari kedua bilangan dibagi dengan penyebut
semula atau penyebutnya yang pertama, hasilnya dikalikan dengan pembilangnya nak ya. Maka 12 dibagi 3 dikali 2 sama dengan 8, 12 dibagi 4 dikali 3 sama dengan 9. Yang mana dia ini? Ibu tunjukkan ya. 12 dibagi 3 sama dengan 4. 4 dikali 2 sama dengan 8. Kemudian 12 dibagi 4 sama dengan 3. 3 dikali 3 sama dengan 9. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama-sama 12. Maka kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. 8 ditambah 9 sama dengan 17 per 12. Karena pembilang lebih besar dari penyebut, maka dapat kita sederhanakan menjadi pecahan campuran menjadi 1, 5 per 12. Jangan ditanya lagi bagaimana caranya nak ya. Sudah kita pelajari cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran atau sebaliknya. Nah, sekarang kita masuk contoh yang kedua lagi, yaitu pengurangan ya. Pecahan biasa berpenyebut berbeda. Tadi kan penjumlahannya nak ya. Nah, contoh soal 1 per 2 dikurang 1 per 3. Enak ya, lihat ya penyebutnya itu berbeda 2 dengan 3. Maka kita cari KPK 2 dengan 3. Cari dulu kelipatan 2. Ya, 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Kemudian kelipatan 3, 3, 6, 9, 12, 15 dan seterusnya. Maka kita perolehlah KPK dari 2 dan 3 adalah 6. Ya, KPK itu kelipatan persekutuan terkecil enak ya. Yang sama itu kan 6. Enak ya. 12 nanti memang ada nak, tapi yang paling kecil adalah 6. Ya, maka sesudah kita memperoleh hasil KPK-nya, bagikanlah KPK itu dengan penyebut semula dikali dengan pembilang. Maka 6 dibagi 2 dikali 1 sama dengan 3. Ini dia nak. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 3 dikali 1 sama dengan 3. Yang kedua, 6 dibagi 3 dikali 1 sama dengan 2. Ini dia enak ya. 6 dibagi 3 sama dengan 2. 2 dikali 1 sama dengan 2. Maka sekarang karena penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal mengurangkan pembilang. 3 dikurang 2 sama dengan 1 per 6. Paham ya nak ya? Kemudian contoh pengurangan pecahan biasa berpenyebut berbeda yang kedua adalah 3 per 4 dikurang 2 per 5. Penyebutnya berbeda ya nak ya, 4 dengan 5. Nah, kita cari kelipatan dari 4 dan 5 untuk memperoleh KPK dari 4 dan 5 ya. Kelipatan 4, ingat perkalian 4 ya, ya atau tambah-tambah 4. 4, 8, 12, 16, 20 dan seterusnya. Sedangkan kelipatan dari 5 adalah 5, 10, 15, 20, 25 dan seterusnya ya. Maka ibu tandai di sini KPK dari 4 dan 5 adalah 20. Ibu tandai merah ya nak ya. Nah, kalau sudah kita peroleh, maka sekarang kita bagikan dengan penyebut semula dikalikan dengan pembilang ya. 20 dibagi 4 dikali 3 sama dengan 15. Ini dia. 20 dibagi 4 sama dengan 5 ya nak ya. 5 dikali 3 sama dengan 15. Sekarang 20 dibagi 5 dikali 2 sama dengan 8. Ini dia ya nak ya. 20 dibagi 5 sama dengan 4. 4 dikali 2 sama dengan 8. Nah, sekarang sudah bisa kita kurangkan karena penyebutnya sudah sama. Maka kurangkan pembilangnya. 15 dikurang 8 sama dengan 7 per 20. Ya, nak ya, tidak bisa disederhanakan atau dirubah menjadi pecahan campuran ya, nak ya. Maka jawabannya 7 per 20. Sampai di sini bisa paham ya nak ya? Coba diperhatikan baik-baik, pasti paham ya nak ya. Kemudian kita masuk penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran berpenyebut berbeda. Ya, sekarang kita sudah masuk penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran berpenyebut berbeda. Nah, di sini nanti Ibu akan memberikan contoh penjumlahan dan pengurangan sekaligus. Ya. Nah, di sini ada 2 cara yang Ibu berikan ya, nak ya. Penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran berpenyebut berbeda dapat dilakukan dengan 2 cara. Nah, cara yang pertama, ya, ubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Lalu samakan penyebutnya dengan mencari KPK. Kemudian hasil KPK dibagi penyebut semula, hasilnya dikalikan dengan pembilangnya. Kita lihat contoh. Nah ya, kita lihat contoh yang pertama. Ini penjumlahan ya nak ya. Nah, ubahlah katanya pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Sudah tahu ya nak bagaimana mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Penyebut dikali bilangan bulat ditambah pembilang ya. Maka 3 dikali 4 ditambah 2. 3 dikali 4 sama dengan 12 ditambah 2 sama dengan 14. Maka hasilnya 14 per 3.
Kemudian yang kedua, 4 dikali 3 ditambah 1 sama dengan 13. Yang mana dia, Bu? Ini. 4 dikali 3 sama dengan 12 ditambah 1 sama dengan 13. 13 per 4. Nah, sekarang kita cari KPK dari 3 dan 12. KPK dari 3 dan 12 di sini sudah Ibu tandai Nak ya, yaitu 12 ya. Maka seperti tadi cara yang sebelumnya kita akan membagikannya ya Nak ya. Nah, 12 ya. Ini Ibu bikin contohnya juga di sini ya. 12 dibagi 3 dikali 14 sama dengan 56. Ini dia Nak ya. 12 dibagi 3 sama dengan berapa Nak? Iya, sama dengan 4. 4 dikali 16 sama dengan 56. Kemudian 12 dibagi 4 sama dengan 3. Ini dia Nak ya. 12 dibagi 4 dikali 13 sama dengan 39. Ya. 12 dibagi 4 sama dengan 3. 3 dikali 13 sama dengan 39. Maka sekarang sudah dapat kita jumlahkan. Karena penyebutnya sudah sama. Maka jumlahkan pembilangnya. 56 ditambah 39 sama dengan 95 per 12. Ya. Nah, karena pembilang lebih besar dari penyebut, kita sederhanakan menjadi pecahan campuran. Maka hasilnya sama dengan 7 11 per 12. Ya. Nah, itu contoh pertama penjumlahan pecahan campuran berpenyebut berbeda. Contoh yang kedua. Ya. Contoh yang kedua yaitu pengurangan ya. Pengurangan 31 per 2. Ya, 31 per 2 dikurang 1 2 per 9. Ya, ubah menjadi pecahan biasa. 2 dikali 3 sama dengan 6 tambah 1 7. 7 per 2. Ini dia ya. Kemudian 9 dikali 1 sama dengan 9 tambah 2 11. Ya, maka kita cari KPK-nya ini ya. Nah, carilah KPK dari 9 dan 2. Ya. Nah, KPK dari 9 dan 2 adalah 18. Ya, maka bagikanlah dia Nak. Ya. 18 dibagi 2, ya. 18 dibagi 2 dikali 7 sama dengan 63. Kemudian 18 dibagi 9 dikali 11 sama dengan 22. Ini dia Nak ya. Ibu tunjukkan 18 dibagi 2 sama dengan 9. 9 kali 7 sama dengan 63. 18 dibagi 9 sama dengan 2. 2 dikali 11 sama dengan 22. Maka kita kurangkan. 63 dikurang 22 sama dengan 41 per 18. Diubah menjadi pecahan campuran. Nak disederhanakan menjadi 25 per 18. Paham ya Nak ya? Oke, kita lanjut. Penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran berpenyebut berbeda. Ya, dengan cara 2. Ya, tadi kan cara pertama ya Nak ya. Ini cara 2. Cara 2 itu dengan memisahkan bilangan bulat dengan pecahannya, kemudian samakan penyebutnya dengan mencari KPK, kemudian hasil KPK dibagi penyebut semula, ya, dan hasilnya dikalikan dengan pembilang. Kita lihat contohnya. Sama seperti yang pertama tadi Nak ya. Bedanya ini berpenyebut berbeda. Nah, pisahkan. 1, 2 per 5 ditambah 3, 1 per 6. Bilangan bulatnya adalah 1 ditambah 3. Ini dia Nak ya. Kemudian ditambah 2 per 5 ditambah 1 per 6. Maka 1 ditambah 3 sama dengan 4 ini Nak ya. 1 ditambah 3 sama dengan 4. Ya, ini 4 Nak ya. Tolong nanti diganti ya. Kemudian 2 per 5 ditambah 1 per 6. Ya. Kita lihat cari KPK-nya. Ya, belum bisa dijumlahkan ya Nak, karena KPK-nya belum dapat, penyebutnya berbeda. Nah, KPK dari 5 dan 6 adalah 30 ya Nak ya. 30. Maka kita bagikanlah dia Nak. 30 dibagi 5 dikali 2 sama dengan 12. 30 dibagi 6 dikali 1 sama dengan 5. Ini dia. 30 dibagi 5 sama dengan 2. 30 dibagi 5 sama dengan 6. 6 kali 2 sama dengan 12. 30 dibagi 6 sama dengan 5. 5 kali 1 sama dengan 5. Maka jumlahkan Nak. 1. Ini udah jadi 4 ini ya. 4 ditambah 12 per 30 ditambah 5 per 30 sama dengan 4 tambah 17 per 30 sama dengan 4 ya Nak ya. 4 17 per 30. Ini 4 ya Nak ya. Ganti nanti tolong ya Nak ya. Mungkin Ibu salah ketik atau lupa. Ya, nah itu dia contohnya. Kemudian kita lihat contoh berikutnya. Ya, contoh berikutnya
4 1 per 2 ditambah 2 1 per 3. Kita pisahkan ya nak ya. 4 ditambah 2 ya. Ditambah 1 per 2 tambah 1 per 3. Ya, ini dia. Sama dengan 4 tambah 2 sama dengan 6. Ya, maka cari kelipatannya dulu nak. Kelipatan dari 2 dan 3 adalah 6. Maka ya, kita bagikanlah dia. Ya, baru dikali. 6 dibagi 2 dikali 1 sama dengan 3. 6 dibagi 3 kali 1 sama dengan 2. Yang mana dia Bu ini? 6 dibagi 2 sama dengan 3. 3 dikali 1 sama dengan 3. 6 dibagi 3 sama dengan 2. 2 kali 1 sama dengan 2. Maka 6 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 2 sama dengan 5 per 6. Maka hasilnya 6. 5 per 6. Oke nak ya. Kemudian yang contoh yang selanjutnya itu pengurangan pecahan campuran berpenyebut berbeda ya nak ya. 3 2 per 5 dikurang 1 2 per 5. Kita pisahkan dulu ya nak. Pecahan campurannya dengan pecahan biasanya. Bilangan bulatnya. 3 dikurang 2 ya. Ditambah 2 per 3 ditambah 2 per 5. Nah KPK. Cari KPK 3 dan 5 karena penyebutnya berbeda ya nak ya. Maka KPK dari 3 dan 5 adalah 15 ya. Maka sekarang kita bagikan ya. 15 dibagi 3 sama dengan 5. 5 dikali 2 sama dengan 10. Ini dia nak ya. Nih yang dalam kotak. Ya. Kemudian 15 dibagi 5 sama dengan 3. 3 dikali 2 sama dengan 6. Maka sekarang penyebutnya sudah sama, kita kurangkan pembilangnya. Maka 1 ditambah 10 dikurang 6 sama dengan 4 per 15. Maka 1 tambah 4 per 15 sama dengan 1 4 per 15. Paham ya nak ya? Nah, demikian pertemuan kita hari ini nak. Agar kamu mengerti, ulangi video pembelajaran ibu, perhatikan dengan baik-baik. Di sini ada ibu berikan soal, ada 8 soal, ya. Nah, di sini kan ada pecahan campuran ya nak ya, berpenyebut sama dan tidak berpenyebut sama. Ibu mau kamu mengerjakannya dengan cara dua ya nak, yaitu dengan memisahkan bilangan bulat dengan pecahan biasanya untuk pecahan campurannya nak ya. Demikianlah pertemuan kita hari ini nak. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Kerjakan tugas-tugasnya, antarkan ke sekolah ya nak ya. Salam sehat buat kita semua. Shalom.